Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'ad. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menerima amal soleh Bapak Ibu sekalian. Kita melanjutkan pengajian Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah. Terakhir kita sampai hadis nomor 1020. Hadis nomor 1020. Ini pembahasan tentang rujuk ya. Pembahasan tentang rujuk. Kitabur Raja'ah. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu su'ila 'anil rajuli yutalliqu thumma yuraji'u wa la yushhid. Imran bin Husain sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ditanya oleh tabi'in tentang orang yang menceraikan istrinya, kemudian rujuk tapi tidak mencari saksi. Pas rujuk, pas cerai, pas rujuk orang nggak ada yang tahu. Pas cerai orang taunya udah pisah, pas rujuk orang nggak tahu. Jadi harusnya idealnya adalah apa? Nyari saksi. Dua orang nih, saya udah balik ya. Kan takutnya dikira macam-macam kan. Kemarin udah cerai, sekarang udah goncengan lagi. Maka kata Imran bin Husain, faqala ashhid ala talaqiha wa ala raj'atiha. Kata Imran bin Husain, carilah saksi kalau mau nyerek dan kalau mau rujuk, cari saksi. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud ini salah satu landasan penguat kompilasi hukum Islam Indonesia bahwa cerai dan talak mesti di mana? Di pengadilan ya. Cerai dan rujuk mesti di pengadilan ya. Memang nih isu yang bahkan MUI pun memfatwakannya berbeda ya. MUI tahun 2009 fatwakan cerai kalau di rumah itu sah secara agama meskipun tidak sah secara negara, fatwa MUI. Tapi kalau kompilasi hukum Islam di Indonesia, ya dia nggak sah dua-duanya kalau bukan di pengadilan. Muhammadiyah fatwanya ngikutin KHI, tidak sah kalau tidak di pengadilan. Pada akhirnya pelik memang, mau dibilang pendapat yang pertama dan kedua pelik. Apalagi yang pendapat pertama bilang sah secara agama, tidak sah secara hukum. Masalahnya adalah udah terjadi cerai misal di rumah, tapi nggak keluar apanya tuh, akta cerainya nggak ada. Nanti mau nikah lagi si perempuan gimana? Nggak bisa. Dianggap masih terikat dengan pernikahan yang pertama. Dengan perkawinan yang pertama itu. Ala kulli hal, biasakan siapapun laki-laki di Indonesia yang mau mencerai, gak usah ngomong cerai dulu sebelum ke pengadilan ya, jangan mengatakan cerai dulu sebelum di pengadilan. Begitu juga rujuk. Rujuk juga sama, ke pengadilan. Demikian. Di antara dalilnya ini hadis Imran bin Husain, asyhid ala talaqiha wa ala raj'atiha. Kalau kamu mau cerai, cari saksi karena dia menyaksikan. Kalau mau rujuk juga sama. Sebaik-baiknya majelis menyaksikan itu semua adalah majelis pengadilan agama. Wa akhrajahu al-Baihaqi bi lafzi anna Imran bin Husain radhiyallahu anhu su'ila amman raja'a imra'atahu wa lam yushhid faqala fi ghairi sunnah falyushhid al-an wa yastaghfirillah azza wa jalla. Dalam riwayat al-Baihaqi, Imran bin Husain ditanya seperti itu. Ada orang rujuk perempuan, istrinya tidak mencari saksi. Orang nggak tahu kalau dia udah rujuk. Maka kata Imran bin Husain, fi ghairi sunnah, ini tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Ya, fal yushidil an, maka segera cari saksi sekarang dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri bilang di dalam surat At-Talaq ya, wa ashhidu dzawai 'adlin minkum wa aqimush syahadata lillah. Kalau mau cerai, wa ashhidu dzawai 'adlin minkum, cari berapa saksi? 2 saksi laki-laki ya, dan tegakkanlah persaksian lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang itu salah satu pembahasan terpelik hukum perdata Islam di Indonesia adalah soalan tadi, talak di rumah. Ya, talak
kebanyakan ulama di Indonesia memandang talak di rumah sah secara agama, tapi secara hukum tidak. Adapun Muhammadiyah memandang secara agama pun nggak sah. Mirip juga seperti nikah siri ya. Tidak lapor KUA ya. Gimana, sah nggak nikahnya? Nah, kalau mayoritas ulama di Indonesia bilang nikahnya sah secara agama, meskipun belum sah secara hukum. Tapi pelik ya. Nah, gimana kalau mau nuntut nafkah, datang ke pengadilan, yang mulia hakim, suami saya nggak nafkahin saya selama 2 tahun, mana buku nikahnya? Nggak ada ya, nggak dianggap sebagai suami istri di mata hukum. Pelik ya. Muhammadiyah sendiri fatwanya nggak sah nikah siri nggak sah ya. Dan agak panjang pembahasan soal itu. Intinya biasakan lagi-lagi di Indonesia ini setidaknya jangan kita nikah tanpa KUA, dan jangan jangan cerai kecuali di mana? Di pengadilan agama. Oke, lanjut. Hadis 1021. Wa Ibnu Umar radhiyallahu lamma talaqa imra'atahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menceraikan istrinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang kepada Umar, murhu, suruh anakmu falyuraji'ha. Dia rujuklah. Di sini berarti bisa orang menyarankan supaya rujuk ya, bisa. Ada hadis lain ya, nama perempuannya Bariroh ya. Cerai dengan suaminya mau rujuk, Barirohnya nggak mau ya. Maka Nabi SAW datang kepada Bariroh. Nabi mengatakan, lau roja'tihi, baliklah ya. Nabi SAW nggak cuma ustadz tapi juga pembimbing sosial masyarakat. Maka kata Abu Hurairah, tak muruni ya Rasulullah, ini engkau nyuruh saya atau enggak? Kata Nabi, enggak, saya enggak nyuruh, cuma andai saya saran. Maka kata Abu Hurairah, la hajata li bihi. Enggak, saya enggak mau balik. Udah nggak balik. Nah, di sini ada pelajaran penting bahwa sahabat-sahabat waktu itu kalau Nabi suruh meskipun nggak senang, samina wa ta'na nggak? Kalau disuruh ya. Makanya dia nanya dulu, ini nyuruh bukan Nabi? Balikan dengan suami saya nyuruh nggak? Kalau nyuruh meskipun saya nggak senang, saya lakukan. Bismillah. Kata Nabi enggak, saya nggak nyuruh. Kata Bariroh, ya udah saya gitu, nggak mau balik. Ini juga Nabi berarti orangnya nggak otoriter ya, nggak dikit-dikit nyuruh. Ya kadang nyuruh, kadang apa? Ngasih saran. Allah bisa. Babul ilah, bab ilah. Apa tuh ilah? Ilah kan ada di Quran surat Al-Baqarah. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Ilah itu suami bilang pada istrinya, demi Allah saya tidak akan mencampuri kamu dalam tempo 4 bulan atau tanpa keterangan tempo. 4 bulan atau lebih atau tanpa keterangan tempo. Itu ilah. Ya. Intinya ilah, suami bersumpah tidak akan apa? Berhubungan suami istri dengan istri. Ya, kesal atau apa gitu kali ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi wa harrama fa ja'ala al-harama halala wa ja'ala lil yamini kafarah. Rawahu Tirmidzi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah mengilah. Apa tadi ilah? Bersumpah tidak mau berhubungan suami istri sama istri-istrinya beliau. Min nisaihi, dari istri semuanya. Nabi pernah. Berapa lama? Sebulan.
Apa sebabnya? Istri-istri Nabi SAW menuntut kepada Nabi supaya dinaikin apanya? Uang dapurnya gitu ya. Uang skincare-nya. Naik. Kenapa minta naik? Karena waktu itu habis dapat ghanimah banyak. Kita tahu Nabi SAW ada jatah ghanimah 4% dari 100% ghanimah, 4%. Dikit sebenarnya 4%. Dikit ya, tapi ya artinya ada gitu ya. Dan waktu itu ghanimah banyak. Ini istri-istri Nabi SAW ngeliat, wah suami kita udah banyak duit nih. Dan mereka semua bukan Khadijah ya. Kalau Khadijah udah nggak ngurusin duit, ya. Udah beda. Ini di Madinah. Kalau Khadijah mah, ya udah tahu Nabi gimana awalnya ya. Starting pointnya udah tahu. Juga Khadijah orang banyak duit. Tapi kalau istri-istri yang lain kan enggak. Jadi adalah wajar. Nah itu Masya Allah hikmahnya ya. Allah tidak menjadikan para sahabat tuh malaikat ya. Para sahabat tuh manusia, kelakuannya manusiawi. Ya contoh tadi Barirah cerai, Nabi bilang baliklah, balik. Suamimu mau balik, iyalah. Nyuruh nggak nyuruh. Ya udah saya nggak mau. Manusiawi, gitu. Ini juga sama, istri-istri manusiawi. Kalau lihat suaminya nambah kaya gimana? Saya Sabarudin nih. Ya. Diangkat jadi lurah gitu, atau kepilih jadi anggota dewan, amin gitu ya. Dewan. Istrinya gimana kira-kira? Kalau jadi suaminya baru jadi anggota dewan, ya dia paling-paling bilang, sayang lihat deh nih di Tokopedia ada barang bagus kan? Nah itu dulu aja kodenya. Gitu. Kalau nggak screenshot apa? Keranjang belanja di Shopee gitu ya, di screenshot. Ini lihat tuh udah 80 barang nganggur belum check out gitu kan. Kira-kira gitu loh gambaran. Maka Nabi SAW akhirnya berdasarkan perintah Allah ya, arahan Allah mengilah istri-istri Nabi SAW selama berapa lama? Sebulan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala suruh untuk memberi pilihan di surat Al-Ahzab ya. Suruh pilih. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-daral akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai Nabi, katakan pada istri-istri panjenengan, kalian ini mau dunia apa mau Allah dan Rasulnya? Kalau mau dunia, ya nggak apa-apa, saya kasih uang, tapi cerai. Kalau mau Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya akan memberi kebaikan lebih baik, lebih banyak. Kemudian istri-istri Nabi itu ya mikir, ya. Tapi Aisyah langsung ngomong duluan, saya milih Allah dan Rasulnya. Ditanya, nggak istikharah dulu? Kata Aisyah, mana ada istikharah kalau pilihannya begitu? Mana ada? Suruh milih dunia sama Allah dan Rasulnya, istikharah nggak? Mana ada? Baca doa istikharah juga malu ya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Terus nanya, ya Allah kalau dunia khairul li fi dini wa malu juga. Ya. Enggak. Langsung aja ngapain istikharah. Nah, baru selesai itu urusannya. Dan kata para sahabat itu kita genting tuh sebulan ya, genting. Jadi memang urusan rumah tangga pemimpin politik, termasuk Nabi SAW, itu mempengaruhi masyarakat. Gak bisa dihindari. Maka kalau jadi pemimpin politik ya mana nih Ustaz Sabarudin nih, Ustaz Zaki ya, menjadi pemimpin politik nanti anggota dewan, udah gak usah main-main sama urusan keluarga, udah lempeng-lempeng aja ya, gak usah nikah lagi gitu ya, gak usah macam-macam, apalagi yang haram, gak usah plik ya, mesti jaga tahan. Kesian masyarakatnya, nanti tersibukkan dengan isu-isu yang gak bagus untuk diikutin. Yang di zaman Nabi ada kasus Aisyah dituduh apa? Radhiyallahu anha dituduh berzina. Kan itu genting selama sebulan itu. Bingung sahabat semua, dia
Sama ini juga. Ya, tapi itu sengaja. Kok Nabi hidup keluarganya, hidup rumah tangganya ada prahara juga Nabi Ustadz gitu ya. Kenapa Nabi hidup keluarganya ada prahara? Walaupun Nabi praharanya bukan karena melakukan keharaman. Enggak, Nabi enggak melakukan keharaman. Tapi kan ada semacam apa? Gonjang-ganjing, ya. Kita bilang hikmahnya, ini juga dijelasin Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, supaya menjadi pelajaran buat siapa? Buat kita. Kalau hidup rumah tangga Nabi lempeng aja gitu ya, kayak jalan tol Kukusan sampai bandara, itu nanti kita ngambil teladannya siapa? Kalau rumah tangga kita kurang nggak lempeng, siapa sih orang yang lempeng terus gitu ya? Masih ada. Makanya Umar itu waktu istrinya marahin dia, Umar kan kesel dimarahin sama istrinya, teriak-teriak istrinya di rumah, marahin Umar loh, istrinya berani marahin Umarnya. Maka Umar datang ke Nabi SAW, nyampe rumah Nabi, Umar dengar istri Nabi, bukan Hafsah, bukan anak beliau ya, istri Nabi yang lain teriak kenceng marahin Nabi SAW. Terus Umar nggak jadi. Nabi keluar, Umar ngapain? Saya tadi mau curhat, nggak jadi. Ya Umar tadi mau curhatnya gimana? Nabi, istri saya teriak-teriak marahin saya. Tapi niat mau curhat itu nyampe pintu Nabi, dengar apa? Istri Nabi teriakin Nabi loh diteriakin. Umar, udah nggak jadi curhat. Nah kira-kira gitu juga. Ada pelajaran. Tadi misalnya istri minta tambahan uang jajan, ya ada teladan juga. Maksudnya ada, bukan berarti ini 100% baik, enggak, tapi setidaknya wajar ya. Suami dan istri mesti siap. Ada yang model-model begitu. Lanjut. Intinya Nabi SAW setelah sebulan berlalu, Nabi membatalkan sumpahnya. Nabi kafaroh. Karena sudah sumpah demi Allah sebulan tidak akan. Habis itu udah deh, Nabi nggak lanjut lagi. Yang penting udah menjadi efek jerah buat istri-istri beliau. Sampai-sampai bahkan di hari ke-29, setelah 29 hari, Nabi menemui istri-istri Nabi. Kemudian para istri nanya, kan belum sebulan, karena baru berapa hari? 29. Kata Nabi, bulan ini 29 hari. Asyahru tis'atun wa ishruna yawm. Bulan ini 29 hari. Kan bunyi sumpahnya apa? Dan tidak akan mencampuri sebulan. Bukan 30 hari, sebulan. Istri Nabi bingung, baru 29 hari. Kata Nabi apa? Bulan ini cuma 29. Kan bisa ya bulan Hijriah 29 hari ya. Kadang 29, kadang 30. Lanjut 1023 hadis 1023. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala idza madat arba'atu ashhurin wa qafal muli hatta yutalliq wa la yaqa'u alaihi talaqu hatta yutalliq. Akhrajahu Bukhari. Hadis riwayat Bukhari ini bunyinya begini, kata Ibnu Umar. Laki-laki yang bersumpah tidak mau mencampuri istrinya. Kalau itu sampai 4 bulan bilangnya, 4 bulan atau lebih ya, 6 bulan, setahun, atau enggak ada keterangan waktu, apalagi sampai bilang selamanya, maka dipanggil ke pengadilan. Ya, di hari ke-40, hari ke-berapa tuh? 120 ya. Akhir dari 4 bulan dipanggil panggilan. Kemudian disuruh untuk batalin sumpahnya atau cerai. Pilih. Batalin sumpah atau cerai. Batalin sumpah artinya apa? Dia balik lagi normal, berhubungan suami istri lagi. Kalau cerai berarti ya cerai. Apa maksudnya? Kenapa begitu udah 4 bulan dikasih pilihan? Kenapa begitu kira-kira? Nah, kenapa? Kalau nggak sampai 4 bulan nggak dipanggil pengadilan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau udah 4 bulan, itu di bulan keempat di akhirnya dia dipanggil ke pengadilan. Disuruh apa? Balik lagi normal, batalin sumpahnya atau cerai. Nah, ini angka 4 bulan angka penting. Banyak aturan-aturan rumah tangga itu pakai angka 4 bulan. Kenapa? Karena Umar bin Khattab pernah riset waktu beliau jadi khalifah. Riset kecil-kecilan ya. Nanya, perempuan tuh jadi waktu itu Umar ngirim pasukan, biasa ngirim pasukan ke, dan udah jauh, zaman Nabi ngirim pasukan paling masih Arab ya. Kalau zaman Umar ngirim pasukan udah ke Eropa dalam tanda kutip,
waktu itu ya, Eropa waktu itu, karena mencakup Syam dan daerah selatan Turki sampai Azerbaijan. Umar tuh ngirim itu jauh sampai Afghanistan, jauh, Mesir, Afrika Utara gitu. Jadi balik lagi ke rumahnya, kirim tentara, balik lagi tuh bisa lama, setahun, setengah tahun, baru balik setelah bertugas jihad. Maka Umar nanya kepada Hafsah, perempuan itu berapa lama dia tahan kagak ketemu suami? Kata Hafsah, 4 bulan. Lebih dari itu udah gak bisa. Maka Umar itu bikin pengumuman, dekret lah bahasa kita, atau peraturan khalifah, bahwa tentara yang bertugas setiap 4 bulan sekali mesti apa? Mesti balik. Balik secara fisik, gak cuma ngirim duit, enggak. Balik secara fisik, mesti. Rollingnya 4 bulan sekali. Nah, shift-shiftan itu. Makanya ini yang 4 bulan penting. Salah satu di sini. Makanya Ila sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak usah dipanggil pengadilan, udah selesaikan dalam rumah tangga sendiri. Udah 4 bulan panggil pengadilan, dipaksa sama hakim. Normal lagi atau apa tadi? Cerai. Kalau dia nggak mau cerai, diceraikan sama hakim. Saya diem aja, dia nggak mau milih, udah hakim menceraikan. Bantu udah putus pernikahannya. Wallahu a'lam. Hadis 1024. Wan Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu qala adraktu bid'ata asyara rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhunna yaqifuna al-mula rawi Syafi'i. Hadis riwayat Syafi'i, kata Sulaiman bin Yasar, sahabat beliau, sahabat junior, saya mendapati sekian belas sahabat Nabi SAW semuanya memanggil ke pengadilan laki-laki yang ila 4 bulan atau lebih. Artinya ada belasan sahabat itu menjadi hakim. Hadis berikutnya, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana ilahul jahiliyati sanata was sanatain fa waqatallahu 4 ashhurin. Dulu kata Ibnu Abbas, ilahnya jahiliyah itu setahun, 2 tahun. Jadi suaminya bilang ke istri, demi Allah saya nggak mau mencampuri kamu setahun. Wah banget. Demi Allah, dia kata seorang laki-laki pada istrinya, saya nggak mau berhubungan suami istri dengan kamu 2 tahun. Itu ilah jahiliyah. Kata Ibnu Abbas, maka Allah membatasi berapa lama? 4 bulan. Ya, lilladzina yuluna min nisaihim tarabbusu 4 ashhur. Fa in kana aqall min 4 ashhur falaysa bi ilah. Kalau kurang dari 4 bulan maka bukan ilah. Ini bukan ilah secara hukum tadi. Hadis riwayat Baihaqi. Wa radhiyallahu anna rajulan dhahara min imra'atihi thumma waqa'a 'alayha fa ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala inni waqa'tu 'alayha qabla an ukaffir qala fala taqrabaha hatta taf'ala ma amaraka Allah bih. Hadis riwayat Abu Dawud dan lain-lain. Dari Ibnu Abbas, ada orang datang ya kepada Nabi, cerita dia, saya sudah menzihar istri saya. Apa tuh zihar? Nah, ini istilah lain. Zihar ada di surat Al-Mujadilah di awal juz 28. Ya, walladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Zihar. Apa tuh zihar? Suami bilang pada istrinya, kamu bagiku seperti ibuku, punggung kamu bagiku seperti punggung ibuku. Maksudnya mirip-mirip ilah. Ini kamu haram, aku campuri. Coba beda kata-katanya. Aturan zihar gimana? Aturan zihar nggak nunggu 4 bulan, langsung ditanya, mau cerai apa lanjut? Kalau mau cerai ya dicerai. Kalau mau lanjut maka mesti bayar apa tadi? Kafar. Kafarnya Allah sebutin di Quran. Satu apa? Membebaskan budak. Kata Allah, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Bebasin budak. Kalau nggak ada, nggak punya budak, maka step kedua ya, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Apa nih? Puasa 2 bulan berturut-turut. Mirip itu apa, hubungan suami istri siang-siang Ramadan ya, mirip. Kalau nggak bisa juga puasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Ngasih makan berapa? 60 orang miskin.
Islam mah baik. Urusan selek rumah tangga aja manfaatnya dirasakan secara sosial tuh Islam tuh. Laki perempuan nikah, manfaatnya terasa nggak secara sosial? Terasa. Kita bisa makan enak di gedung hotel gitu ya. Apalagi kalau dia nggak bikin di gedung, ya, maka abang-abang bakso dapat untung, abang-abang jualan mainan, jualan balon dapat untung, ya nggak? Apalagi ibu-ibu sekitarannya bantuin catering dapat untung, semua seneng foto bareng apa, wah, tuh gitu. Kalau apa nih zihar nih sama juga, mak miskin 60, dikasih makan. Tapi kalau bukan syariat Islam, ya, kumpul kebo dirasakan kan manfaatnya secara sosial. Kumpul kebo, nah gimana? Mahasiswa-mahasiswi tinggal satu pos, sampai lulus kuliah, sampai kerja, terasa nggak manfaatnya secara sosial? Kagak, yang ada bikin resah masyarakat, yang ada bikin kacau moral. Kalau Islam, kalau garis dua nih, dua garis biru, ya. Kalau nikah bahagia nggak orang? Dia bahagia, dijadiin story Instagram. Semua yang ngeliat bahagia, selamat. Itu jadi feed ya, jadi feed. Komen banyak, like gitu ya, banyak. Seneng semua. Duh, kalau dua garis birunya dalam pernikahan. Kalau dua garis birunya bukan dalam pernikahan, jangankan orang seneng, dia sendiri stres. Waduh, dua garis biru gimana nih? Sayang aku hamil, gugurin. Sayang aku hamil, gak mau gugurin. Yaudah kita putus. Tuh, itu. Pilih mana? Ajaran Islam apa ajaran jahiliyah? Makanya Muhammadiyah udah jelas fatwanya. Pacaran hukumnya apa? Kalau pacaran model anak muda sekarang, hukumnya apa? Haram. Belum lama viral di medsos, ada dokter kandungan, dia bilang baru seminggu udah ada belasan perempuan muda-muda, ya, kelahiran 2006, 2010, berarti 2006 berarti berapa umur sekarang? 19 tahun. Ini 2010 berarti masih 15 tahun. Datang minta dikurer, ya. Namanya YARSI, Rumah Sakit Islam Indonesia, punya penelitian, ya. Di Indonesia ini aborsi 2,5 juta kasus per tahun. Berapa kasus per tahun aborsi? 2,5 juta. Itu belum dihitung yang makan buah nanas doang, belum. Baru yang aborsi kecatat juga 2,5 juta kasus. Makanya bapak ibu punya anak perempuan nih, nggak bisa itu diabaikan, biarin aja yang udah gede, nggak bisa. Masih anak kita larangnya pelan-pelan, yang bijak larangnya. Ya. Nah, jangan kamu pacaran. Nah, kalau kamu mau nikah udah menggebu-gebu, ya nanti bapak ibu cariin lah khair, apalah gimana. Di Banyumas tahun lalu tuh polisi ngegerebek, ya, bidan yang praktek aborsi ilegal. Di belakang rumahnya kuburan bayi-bayi setengah jadi, kuburan bayi setengah jadi, badan doang atau pala belum jadi gitu, kayak gitu. Ya, maksudnya habis aborsi itu dikubur di belakang, kayak gitu. Itu kayak karomah, ya, karomah bayi, badan dikuburkan. Sebenarnya kalau lama dia hancur, ya. Tapi kasus di Banyumas itu ternyata masih banyak kelihatan. Itu karena Allah mau nunjukin, ya, Allah bikin itu lama lapuknya tuh, jasad-jasad bayi yang digugurin tuh. Zolim, bapak ibunya zolim. Lanjut, intinya kata Ibnu Abbas, ada orang menzihar istrinya. Jadi kalau zihar bilang, kamu, kata suami, ibarat ibuku. Kan kita nggak boleh berhubungan suami istri sama ibu. Ya, di sini juga sama. Dia nggak mau berhubungan suami istri. Cuma kata-katanya beda dengan yang model pertama tadi, ilah. Kalau ilah, demi Allah saya tidak mau berhubungan suami istri dengan kamu. Jelas, sopan. Kalau ini enggak, kamu bagiku seperti ibuku.
dalam urusan seperti itu ya, maka lebih keras hukumannya. Langsung nggak pakai 4 bulan, langsung dipanggil pengadilan, cerai atau lanjut. Kalau mau lanjut, bayar kafarat. Kafaratnya tadi apa tadi? Bebasin budak. Kalau nggak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, memberi makanan bermiskin. Nah, itu ada di kompilasi hukum Islam, ada ya, di Impres nomor 1 tahun 91 ada peraturan ilah, peraturan zihar ada. Jadi apa yang saya sampaikan sudah menjadi aturan perundang-undangan di Indonesia. Gitu. Nah, jadi kalau di pengadilan agama tuh udah ada ilah, ada zihar tuh udah ada. Alhamdulillah. Nah, kata si orang ini, saya menzihar, tapi habis itu saya berhubungan suami istri sama istri saya sebelum saya kafaroh. Harusnya kafaroh dulu, karena Allah bilang min qabli ay yatamas, sebelum berhubungan suami istri. Kata Nabi SAW, fala taqrabha hatta taf'ala ma amartum bi. Enggak boleh kamu berhubungan suami istri lagi sampai melakukan apa yang Allah suruh. Kata Nabi lagi, kafir wala ta'ud, kafarohlah dan jangan ulang lagi. Jadi siapa yang udah terlanjur berhubungan suami istri dulu sebelum kafaroh, ya udah tobat istighfar ya, tidak ada hukuman tambahan, tapi jangan diulang lagi. Zihar tuh mesti bayar kafarat dulu baru boleh berhubungan suami istri. Nah, itu yang kesian kalau milihnya puasa tuh ya, nanti dia 2 bulan dulu puasa baru bisa normal lagi sama istrinya gitu ya. Lanjut. Wa an Salamah bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala dakhala ramadhana fa khiftu an usiba imra'ati fa dhahartu minha. Ini cerita lucu unik. Kata Salamah bin Sakhr, ini sahabat namanya Salamah bin Sakhr. Ustaz Bahar digedein aja. Nomor berapa? Enggak, Ustaz. Oh, hadisnya mungkin beda juga. Ini udah jauh nih, beda-beda. Mungkin 20 halaman setelah ini coba. Ya. Enggak, ininya digedein apa tuh layarnya biar kelihatan jemaah. Ini sahabat namanya Salamah bin Sakhr. Kata beliau gini, udah masuk bulan Ramadan, dakhala Ramadan. Fakhiftu an usiba imra'ati. Saya takut saya enggak tahan, saya berhubungan suami istri sama siapa? Istri saya. Yang menarik ya. Wah, Ramadan nih. Waduh. Daripada berabe berhubungan suami istri siang-siang, udah. Terus gimana nih? Salamah, saya zihar istri saya. Zihar. Dia bilang ke istrinya, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Ini salah strategi. Harusnya jangan begitu. Ya udah biasa aja, nggak usah ilah, nggak usah zihar, udah sabar aja. Tapi ini enggak, dia sahabat ini unik ya. Saya mau biar serius dia, lebih getol lagi, lebih ketat lagi, saya zihar aja istri saya. Mungkin kalau bahasa kita, biar nggak kenapa-napa saya ceraiin dulu aja selama sebulan gitu ya, kira-kira gitu gambarnya. Saking ini sahabat semangat. Nah, tapi uniknya lagi adalah lanjutan ceritanya. Fan kasyafa li syai'un minha lailatan fawaqatu 'alaiha. Suatu malam lagi tidur, badan istri saya kebuka. Maka saya nggak tahan, saya lakukanlah malam-malam ya, alhamdulillahnya malam-malam. Cuma kan dia udah ngapain sebelumnya? Zihar. Kalau zihar kan nggak boleh berhubungan sama istri, dia mesti cover dulu. Aduh. Lapor dia ke Nabi SAW. Ini hadis-hadis itu banyak isinya adalah sahabat lapor ke Nabi. Lapor Nabi, walaupun belum ada aplikasi atau kanal WhatsApp, lapor Nabi waktu itu. Maka Nabi SAW mengatakan, Nabi responsif ya. Ada yang lapor, responsif, nggak bilang, kok tanya saya, nggak bilang gitu. Oh, tanya yang lain, ya. Nabi responsif. Atau no comment, enggak, responsif Nabi SAW. Ini pelajaran juga buat pemimpin-pemimpin meneladani Nabi SAW. Kalau masyarakat butuh penjelasan, jelasin. Jangan ya yang aneh-aneh, jangan ya. Kata Nabi apa? Harir raqabah, bebasin budak. Ya, karena di aturan zihar apa? Bebasin budak. Fakultu ma amliku illa raqabati. Lucu juga kata-katanya. Saya nggak punya raqabah, nggak punya budak. Raqabah itu artinya leher sebenarnya. Cuma dibahasakannya sebagai budak. Nah, sahabat ini bilang, saya nggak punya kecuali leher saya sendiri. Ma amliku illa raqabati. Saya nggak punya budak. Saya nggak punya leher kecuali leher saya sendiri.
Qala, kata Nabi SAW, fasum syahrani mutatabi'ain, puasalah 2 bulan berturut-turut. Qultu wa hal asabtu allati asabtu illa minas siyam, bukankah itu semua peristiwa saya terjadi karena saya takut nahan diri selama sebulan? Ini disuruh puasa berapa lama? 2 bulan. Nggak bisa saya. Kata Nabi, qala atim farqan min tamrin sittina miskin. Kalau gitu ya udah, kamu bagi-bagi korma ke 60 miskin. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan lain-lain. Dari sini kita ngerti bahwa puasa 2 bulan berturut-turut itu cukup seseorang dibilang tidak mampu manakala alasannya alasan syahwat. Cukup. Jadi nggak harus nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut itu maksudnya adalah nggak kuat nahan makan, nahan minum. Enggak juga. Itu masuk. Tapi termasuk juga siapa yang nggak kuat menahan urusan suami istri. Itu sudah cukup menggugurkan dia dari level puasa 2 bulan berturut-turut, langsung pindah kemana? Memberi makan 60 miskin. Jadi kan suka ada orang nanya tuh, Ustaz, kapan dibilang nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Kan kalau nggak mampu bebasin budak, jelas nggak punya budak atau nggak ada lagi budak, alhamdulillah. Tapi kalau puasa 2 bulan berturut-turut, kapan disebut nggak mampu? Jawabannya bisa nggak mampunya karena dia memperkirakan diri dia, saya kerja fisik Ustaz, tukang bangunan misalnya, ya maka nggak bisa 2 bulan berturut-turut puasa, nggak kuat gitu. Atau seperti ini. Lanjut, ini syuruk 5 atau berapa? Udah belum nih? 52. Oke, dikit lagi ya. Oke lah, tanya jawab silakan 3 menit. Kalau ada yang mau diskusikan boleh. Silakan. Kita sambil hadis nomor 1027. Ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan? Nanti pembahasan berikutnya soalnya beda tentang li'an. Ya, li'an ini lebih serius lagi. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Apa itu? Li'an itu sebelumnya nih. Ya, tadi hadisnya sebelumnya. Ada yang hadisnya tadi. Coba geser dikit. Lucu ya. Bulan Ramadan tiba, aku khawatir tidak mampu menahan diriku dari istriku, maka aku pun zihar. Suatu malam ada sesuatu yang tersingkap darinya, maka mungkin apanya kelihatan gitu pas tidur. Unik juga sahabat, cerita gitu ke Nabi ya, Masya Allah. Kadang ada yang polos gitu sahabat, ceritanya apa adanya belak-belakan. Oke, ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, mungkin bisa kita sudahi. Ya udah, sabar. Tentunya kan saya mungkin mengingatkan aja. Ini udah tanggal 13 14 berarti ya kalau Ramadan ya. Syawal, 14 Syawal udah pertengahan. Udah tengah bulan ya. Buat yang belum puasa 6 hari di bulan Syawal ya mungkin bisa diagendakan mulai Senin gitu ya, besok ya. Gitu. Dan Muhammadiyah fatwanya udah selesai juga alhamdulillah ya. Muhammadiyah fatwanya adalah tidak wajib mengqadha dulu sebelum puasa Syawal. Jadi boleh puasa Syawal meskipun masih ada utang puasa gitu ya. Walaupun lebih afdol qadha dulu, yang lebih afdol qadha dulu baru Syawal. Tapi tidak apa-apa juga dibalik. Apalagi kalau memang jumlah hari yang diqadhanya banyak banget, maka ya lebih prioritas Syawal karena qadha puasa bisa entar-entar. Gitu. Gimana? Syawal lebih diutamakan. Karena mepet ya, terbatas cuma sebulan Syawal aja. Kalau qadha kan bisa bulan-bulan depan gitu. Jadi kalau memang mepet ya udah Syawal dulu sampai tuntas, baru biasanya perempuan ya, baru habis itu apa? Dia qadha ganti puasa yang ditinggal waktu haid misalnya. Itu demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf lahir batin juga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.